Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sivitas Akademika Keluarga Besar SMPIT Permata Bunda Islamic Boarding School Bandar Lampung yang kami muliakan. Wabil khusus para orang tua, ayah dan bunda, juga para guru, asatidzah, dan juga keluarga besar, semua stakeholder yang tergabung dalam keluarga besar SMPIT Permata Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat, rahmat, inayah, maghfirah dan karunia-Nya sehingga sampai hari ini kita masih menikmati berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kebahagiaan. Mudah-mudahan dalam limpahan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas kedua hasanah kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, serta kita yang setia dan istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita dipertemukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali dan berbahagia saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mendapat kesempatan yang terhormat, kepercayaan diminta oleh Ustazah Ella selaku kepala sekolah di SMPIT Permata Bunda menyampaikan atau sedikit sharing bagaimana kesiapan kita sebagai orang tua untuk mengantarkan putra-putri kita bersekolah di boarding school atau berasrama. Insya Allah ya, kalau di dalam salah satu tulisan Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan bahwa anak adalah sebuah anugerah yang indah. Anak adalah amanah yang istimewa, yang bisa jadi tidak semua orang tua mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita termasuk orang yang mendapat kepercayaan dan amanah dari Allah. Allah titipkan anak-anak ini untuk kita. Bagaimana kata Al-Ghazali menyampaikan, kita harus menjaganya, merawatnya, ya, dan dia akan seperti apa nanti tergantung bagaimana pengasuhan, pola, pembinaan, pendampingan yang kita berikan. Tentu saja kita berharap senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang hari ini belum Allah takdirkan mendapatkan anak secara katakanlah biologis, ya, kita tetap berbahagia karena dalam kajian Islam nanti Allah akan berikan, ya, jika kita masih menginginkan anak, Allah berikan nanti di surga. Ya, kita tinggal memilih mau umur berapa dan sebagainya. Subhanallah, indahnya
bersama Islam ini. Nah, kita berdiskusi, berbicara hari ini terkait dengan amanah-amanah yang ada pada kita pada hari ini. Ya, kenapa kita memulai memahami makna anak ya sebagai amanah yang luar biasa seperti yang ditulis Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin ya. Ya, ini memacu kita, memantik kita untuk bersemangat melakukan, memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Salah satu cara yang kita lakukan dengan melakukan sebuah sinergisitas, bekerja sama antara rumah dengan sekolah, antara rumah dengan pesantren, antara orang tua dengan guru. Bagaimana kita bisa berkolaborasi, bersinergi, beramal jama'i untuk menghadirkan anak-anak yang terbaik. Karena kita yakin di dalam Al-Quran surat At-Tin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah telah menciptakan ya manusia dengan penciptaan yang sempurna. Jadi aslinya manusia ini pasti sukses, pasti berhasil ya, karena dia sudah diciptakan dengan penciptaan yang sempurna di antara penciptaan-penciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Karenanya bagaimana kita meyakini bahwa semua anak terlahir pasti punya potensi, punya keistimewaan, karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus segera kita temukan dan kita kembangkan. Nah, bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak ini? Ya, kita bisa bekerja sama misalnya. Ya, ada katakanlah kalau saya baca misalnya dari kisah-kisah zaman dahulu, ada orang tua yang menitipkan anak kepada kiai, kepada ulama, kepada ustadz gitu ya, untuk mendapatkan pengajaran dan pengasuhan yang pantas, yang sesuai. Nah, pada saat ini kita diberikan solusi-solusi alternatif berupa pondok pesantren, boarding school. Bagaimana kita bisa memanfaatkan? Nah, yang pertama sekali kita harus menyampaikan kepada anak kita apa itu boarding school, apa ini programnya, apa kelebihannya, apa challenge-challenge yang akan dia hadapi. Jadi, sebagai orang tua kita menceritakan secara utuh tentang boarding school. Misalnya challenge yang pertama misalnya, kalau di rumah abang misalnya, mas misalnya makan gak perlu antri misalnya untuk nyendok nasi saja. Di boarding school kamu akan di challenge ya. Anak-anak sekarang milenial itu mendengar kata challenge itu diceng gitu ya. Mereka ditantang gitu untuk menghadirkan sebuah perubahan, itu mereka senang sekali gitu. Jadi bukan kendala ya, untuk menjadi orang besar kalian akan mendapat challenge, ujian-ujian, tantangan-tantangan. Nah, sekarang kita tinggal memilih mana program pesantren yang cocok untuk anak kita. Jadi dia tidak merasa bahwa dia diasingkan, bahwa dia dikucilkan, tetapi dalam rangka untuk menjadi kuat, menjadi dewasa. Dan sebenarnya pendidikan yang utama itu di rumah, dan guru yang utama itu adalah kita orang tua. Jadi kita sampaikan bahwa abang berangkat ke pesantren, ke boarding school untuk menjadi agent of change ya, untuk menjadi pewarna baru, untuk memberikan inspirasi bagi teman-temannya, bahkan menjadi inspirasi bagi guru ya, sebagian guru. Apa yang sudah diajarkan di rumah, dia bisa terapkan di pesantren untuk memberi contoh pada teman-temannya. Di sana kalian akan bertemu dengan banyak teman dari berbagai daerah, dari berbagai budaya, dari berbagai pola asuh sebelumnya, sehingga benar-benar ya, ketika kita melepas anak-anak kita di pondok pesantren, ya bukan hanya ya dia siap untuk belajar, tapi dia juga siap untuk berbagi. Nah, seperti apa ya yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Tentu saja kita akan mengatakan, ayah dan bunda akan siap mensupport kamu, akan mendukung ya dengan doa, dengan mengikhlaskan. Sebagai orang tua kita juga sedang belajar bagaimana mengikhlaskan, menyerahkan ya, memberikan kepercayaan penuh kepada pesantren dengan program-program yang ada. Karena kita harus tahu apa programnya, sehingga kita bisa untuk
lebih percaya, lebih yakin. Nah, pada saat hari ini sebelum mereka berangkat ke pesantren, ya bisa jadi kita masih belajar PJJ misalnya ya, atau jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, atau dalam bentuk daring atau online. Nah, kita mengatakan bahwa ini adalah bentuk challenge juga ya. Anak-anak yang hari ini yang kelas 6 SD ya, mereka angkatan yang luar biasa ya, mereka mau masuk ke SMP, angkatan yang luar biasa. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, challenge dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sebagai seorang mukmin, kita tidak pernah sedih ya, karena seluruh urusan orang mukmin itu kullahu lahu khair, semuanya baik ya, selama dilandasi dengan keimanan ya. Jadi ajaban li amril mukminin, ajib, ajaban, ajaib, sungguh menakjubkan. Semua urusan orang mukmin itu menakjubkan ya. Ketika dia mendapat kebahagiaan, dia bersyukur. Ketika dia mendapat ujian, dia bersabar. Dan semuanya dalam kebaikan. Jadi dua kutub, syukur dan sabar, syukur dan sabar gitu ya. Nah, ini dia selalu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kebaikan, tapi landasannya tadi adalah keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita misalnya refleksi hari ini kita berada dalam challenge pandemi COVID-19, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita bisa jadi merasa kesedihan, tapi tidak berlarut-larut. Ya, kenapa kita harus bahagia? Kenapa? Karena kita ada obatnya, ada penawarnya, ada penyejuk hati kita, ada penyemangat kita, ada yang bisa memotivasi kita, memotivasi kehidupan kita. Apa itu? Al-Quranul Karim ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita panduan, memberi kita petunjuk berupa Al-Quran. Alhamdulillah ya, ayah dan bunda menjadi orang tua yang terbaik, memilih sekolah ya, bukan hanya faktor fasilitas, tetapi lebih kepada program-program sekolah dan mengenal betul tentang karakter guru-gurunya ya. Jadi the great school, sekolah internasional, sekolah bertaraf, sekolah global, sekolah berkualitas itu bagaimana terjadi di situ adalah sharing pembelajaran bukan hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk orang tua. Di sekolah kita ini ada program unggulannya, yaitu Al-Quran. Anak-anak dibiasakan membaca Al-Quran, tadarus, tilawah, tahfiz, dan memahami Al-Quran itu sendiri. Dengan target jangka panjang juga nanti akan mendakwakannya, mengamalkannya dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Dengan Al-Quran, saat kita sedih, kita bisa menjadi orang yang bahagia, senang. Saat kita kurang termotivasi membaca Al-Quran, kita menjadi lebih semangat. Termasuk cerita pandemi COVID-19 ini juga, kalau kita baca di dalam Al-Quran, sudah banyak kisah-kisah yang walaupun 100% nggak sama, tapi mirip, berulang. Misalnya kalau saya terinspirasi kisah di dalam surat Al-Kahfi, salah satu surat yang disunahkan untuk sering dibaca setiap malam Jumat, surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Ashabul Kahfi ya, orang-orang pemuda-pemuda yang berdiam diri, mengasingkan diri, mengisolasi, kalau bahasa hari ini, mengisolasi diri di dalam gua ya. Bahkan dia bukan 14 hari, isolasinya sampai bertahun-tahun ya. Mereka tertidur, terlelap di situ untuk menyelamatkan keimanannya, karena mereka hidup berada dalam rezim yang zolim. Kalau kita lihat sekarang, salah satu terapi pandemi COVID-19 itu mengisolasi kemudian berjemur. Nah, dalam kisah Al-Kahfi itu, kenapa mereka tetap hidup? Allah buatkan lubang di gua itu dan mereka mendapat sinar matahari. Sama persis ceritanya. Kalau sekarang kita dianjurkan untuk berjemur, mendapat sinar matahari gitu. Bahkan tertidur mereka, karena mereka kuat keimanannya ya, mereka terbangun rezim sudah berganti, sudah berada dalam masa yang jauh lebih baik. Jadi insya Allah ketika kita sabar hari ini menghadapi pandemi ini, kita akan melewatinya, melaluinya, dan kita akan
berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Ini adalah tanda-tanda bagi orang yang sabar, dia akan meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Misalnya terinspirasi lagi ada surat Maryam di dalam Al-Quran. Ini berkisah tentang kisah Bunda Maryam. Bunda Maryam ini seorang wanita yang suci dan termasuk satu di antara 4 wanita penghuni surga dan pemimpin wanita di surga. Ya, bersama nanti Bunda Maryam, Bunda Asia, Bunda Khadijah Al-Kubra dan Fatimah Az-Zahra. Ya, dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Bunda Maryam ini dia suci. Ya, dia tinggal di mihrab, ya, di kamarnya gitu ya, mengisolasi diri. Tetapi ketika Imran gitu ya, ketika Nabi Zakaria berkunjung ke kamarnya, betapa kagetnya karena di sekitar Bunda Maryam ini banyak sekali makanan-makanan, buah-buahan. Ketika ditanya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadi hari ini jika pandemi COVID-19 kita berpusing, ibu-ibu misalnya bagaimana anggaran berkurang, akan berdampak pada finansial, pemasukan income, nanti berdampak pada ekonomi, berdampak pada sosial, betul. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dampak yang lebih parah terkait dengan pandemi ini adalah pengasuhan anak-anak di rumah kalau kita tidak punya programnya. Nah, nggak perlu khawatir terkait masalah-masalah rizki. Kita mencontoh Maryam saja, kita perbanyak zikir, perbanyak taqarrub ya ilallah, membaca Al-Quran, berdoa. Rizki itu nggak pernah kita bayangkan dari mana, ya. Itu bukan urusan kita. Itu Allah sudah menjadi pengatur dan Allah maha mampu mengatur segalanya. Jadi kuatkan zikir. Makanya Masya Allah ya, sekarang ada keluarga-keluarga yang membiasakan sholawat sehari 1000 kali, subhanallah berapa kali, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya, istighfar, ya, sholawat dan sebagainya dibaca selain tilawah Al-Quran. Ini untuk menenangkan, meyakinkan kita, dan kisah-kisah yang lain banyak sekali. Bahkan yang lebih fenomenal lagi, misalnya kita baca surat Yusuf misalnya ya, kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini pada saat lockdown seperti ini ya, pada saat orang pacaklik, dia malah sudah punya penampungan sekitar 7 gudang makanan. Justru hari ini kita tidak berpikir menyerah untuk diri kita, justru bagaimana kita membantu orang lain. Ya, kisah Nabi Yusuf itu dia kedatangan penduduk-penduduk dari berbagai negara, dari berbagai kampung gitu ya, meminta bantuan makanan karena terjadi krisis gitu ya. Seperti hari ini betapa banyak orang terdampak secara ekonomi, pekerjaan. Nah, kalau kita punya kepedulian yang tinggi, empati yang tinggi, pada hari ini waktu yang pas untuk membantu tetangga, membantu saudara, membantu rekan kerja dan sebagainya. Jadi untuk anak-anak kita gitu ya, bagaimana kita hari ini tidak menyerah bahwa ini adalah challenge dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti punya rencana yang jauh lebih baik ketika kita menghadapi masalah-masalah besar ya pada waktu-waktu yang akan datang. Insya Allah Allah mudahkan untuk menghadapinya karena kita sudah terlatih ya. Apalagi di dalam surah Al-Insyirah misalnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap satu kesulitan minimal ada 2 kemudahan ya. Bahkan di dalam surat Fusilat ya kalau nggak salah ya, Allah mengingatkan kita juga di ayat kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Jadi kita tidak boleh mendeklarasikan diri beriman sebelum kita lolos berbagai ujian dari Allah, challenge, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapat ujian-ujian itu dan kita lolos, itulah hakikatnya keimanan yang sebenarnya. Nah, apapun yang terjadi hari ini, kondisi seperti apapun, kita percaya, kita yakini bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, rencana Allah untuk menguatkan kita. Ya, banyak yang sudah menyampaikan hikmah-hikmahnya. Apa pandemi ini? Kita jadi lebih dekat dengan Allah, lebih banyak berdoa, tambah keyakinan kita bahwa kita nggak punya kemampuan. Allah hadirkan virus yang kecil sudah melumpuhkan berbagai ya usaha
perusahaan-perusahaan besar di berbagai negara, termasuk negara-negara maju. Ya, kemudian kita lebih dekat dengan keluarga. Banyak sekali hikmah hari ini. Jadi setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Dan hikmah ini hanya bisa diambil bagi orang-orang yang Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah, Allah berikan itibarnya bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang mau membaca ayat-ayat Al-Quran ini. Selamat sekali lagi saya ucapkan kepada ayah dan bunda, para orang tua yang telah memilih SMPIT Permata Bunda, ya, Bandar Lampung sebagai salah satu sekolah terbaik yang kita rekomendasikan untuk pendidikan generasi Qurani, Robbani anak-anak kita. Karena cita-cita kita sama, cita-cita kita satu, bagaimana kita ingin anak-anak kita, generasi mereka ini jauh lebih baik dari kita sebagai orang tuanya. Anak-anak kita ini jauh lebih sehat, jauh lebih cerdas, jauh lebih bermanfaat daripada kita sebagai orang tuanya, jauh lebih baik segalanya. Karenanya kita berharap program-program yang akan dijalankan di Islamic Boarding School, ya, SMPIT Permata Bunda Bandar Lampung, benar-benar program yang cocok, yang sesuai dengan anak-anak, yang tidak bertentangan dengan syariat, program-program yang betul-betul menanamkan akhlakul karimah dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai orang tua juga, ya alhamdulillah, sharing, saya juga punya anak saya juga di SMPIT, di boarding school. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, saat di boarding school 9 bulan dia bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Dan saya sudah meyakini bahwa boarding school salah satu pilihan yang tepat untuk anak-anak yang berusia SMP, karena daya serap anak-anak di usia SMP itu masih sangat tinggi. Kalau SD mereka katakanlah masih di rumah, masih banyak bermainnya, usia bermain, ya mereka banyak beraktivitas. Di SMP mereka sudah lebih fokus, di SMA bisa jadi mereka sudah punya planning lebih jauh lagi, ya, jaringannya. Jadi SMP pilihan yang terbaik menurut saya untuk anak-anak secara umum belajar di boarding school. Selamat untuk ayah bunda menjadi orang tua yang terpilih, orang tua yang terbaik, ya, dan memilih sekolah yang terbaik. Mudah-mudahan bisa saling bekerja sama, bersinergi terkait program, apakah akan dimulai dengan online atau sudah offline. Ini bagian dari kreativitas dan pendekatan. Yang penting kita punya target bagaimana anak-anak belajar dengan nyaman, belajar dengan penuh kebahagiaan. Insya Allah sukses buat seluruh anak-anak putra-putri kita, sukses buat orang tuanya, dan sukses juga kita doakan para asatidzah, para guru yang mengabdi, yang menghabiskan tenaga, energi, pikirannya, waktunya mendidik putra-putri kita di SMPIT Permata Bunda Bandar Lampung ini. Kita doakan para asatidzah, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan Allah berikan ilmu pengetahuan untuk mendampingi putra-putri kita ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya mohon maaf atas